ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pokoknya nama itu. Nah, iya. Ada sumber itu Imam Hafiz. Imam Hafiz itu sila-sila langsung pada Rasulullah. Dan yang mengajarkan itu seorang qiraah yang sekarang lagi populer, namanya Dr. Ayman Rushdi. Kalau masalah qiraah tidak usah ditanya, bidang ilmiah. Dan secara grammar bahasa Arab, dia itu berhenti. Jadi alaihim bertemu dengan alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara grammar bahasa Arab bagus ya, cara berhenti itu bagus. Kemudian dari segi bil makna apa ya? Waqaf. Tanda surat di situ boleh jengok di Al-Quran. Tempat-tempatnya ada lam, ada mim, ada lam alif, ada mim, ada o, ada jim, apa lagi? Ada titik tiga bertemu. Ada so, ada ko, ada sot sama lam, Mim. ada mim. Mim itu apa? Lazim. Apa itu to? Mutlak. Diringkasnya itu. Ada jim, mujawaz. Nah itu ada kesingkatannya. Ada la, mamnu. Yang kita digunakan itu, muanako. Rikoya pernah belajar rikoya? Kedua, Pak. Namanya ilmu tajwid itu. Jadi kita bertanya paham. Kalau kita tanya itu tidak paham. Contoh nih. Kita nyimpang nih. Tadi panggil macam al-ikhlas. Se-ikhlas tadi kan? Iya, yang kedua. Pulau ahad. Iya. Nah, yo. Bingung ya, pasal dulu. Puluh. Aku macam puluh. Oh iya, kita tahu puluh namanya. Macam surah al-ikhlas. Nah, surah al-ikhlas itu maka tadi sudah baca dengan wakaf, dengan kola-kola. Tapi kecil kola-kola ini. Kalau tidak dibantu oleh mic ini hampir tidak kedengaran. Tapi aku yang sampai tidak bacanya sama sekali, aduh, punya masuk. Baca ayat itu sampai tidak ngerti lagi kola-kola. Kalau sikap hilang, apalagi sampai fatal kesalahannya. Ulama qiraah yang agak ekstrim mengatakan haram hukumnya. Membaca ayat yang hilang hurufnya dengan sengaja. Jadi Quran itu kalau kita sudah paham, bukan jadi pahala, bisa menjadi musuh. Dan malah sampai ayat-ayat yang sederhana kayak kalau pakai lebih fatal lagi, nah sudah salah dan ada pahala, lalu subuh itu. Banyak nih, ada. Iya. Banyak. Nah, misalnya tadi itu di ujung-ujung itu kalau umroh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kubro. Kita ahad. Jangan takut ini. Yang lebih parah itu ketika ahad jadi ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, kalau ada rikoyah, macam kalau kita wasol nih? Macam kalau kita wasol? Surah Ikhlas, ayat 1 ke ayat 2. Lillahu somad. Allahu ahad, Dunillah. Ada tak yang macam Qul huwallahu ahad dunillah? Dunillah. Aduh. Bukan kamu lagi aduh. Dunillah. Dunillah. Dia macam itu biasanya nurut. Memang itu Ustaz macam itu.
Nah, kita juga yang macudunillah pun nurut. Kenapa kamu macudunillah? Ustaz itu macudunillah, aku macudunillah. Kenapa dia baca lagi? Baca tak jelas? Itulah letak taklim tadi. Bisa aku baca. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Tadi apa kau baca ini? Ustaz aku baca itu, tapi tak pernah baca sama Ustaz. Bukan apa yang dibaca itu tuh. Nah itulah bedanya mulai masuk majelis taklim pasti bertanya dengan yang dengar. Coba tanya, kenapa baca dulu? Dari mana dulu? Kata-kata dulu. Lain kalau ada dulu kasih kita kata dulu. Bukan. Maaf dulu untuk mana? Mak tahu masuk dulu. Lihat, aslinya huruf itu baris A, I, U. Kalau dia baca an, in, un atau dan, din, dun itu ada huruf, ada nun di situ. Jadi itu ada huruf yang jelas tanpa asli, ada huruf yang tidak asli. Cuma cukup diberi tanda. Contohnya, Rabbi. Itu kita menganggap dua huruf, betul, dua huruf yang asli. Tapi ada satu huruf lagi yang tidak asli, ba yang tidak asli. Itu dimaksud huruf tasdid. Maka di situ ada dua banyak. Rabbi itu dua, tiga. Aslinya dua, ya. Yang tersama yang terbayang-bayang, yang ada bayangannya itu, yang asli, ada siko. Di ba. Jadi ba di situ ada dua. Mana ba di sikonya? Yang jelas itu ba di siko. Cuma dikasih sabdu. Sabdu itu tanda bahwa ba di situ ada dua, cuma nggak jelas baik. Maka yang sama cetak dun itu ada huruf yang sama. Ada dal dan nun. Du yaitu duman. Makanya ketika kita wasılkan Qul huwallahu ahad, du balik ke awal, ya du. Di Meksiko tadi, yang dunia tadi ditaruh jadi hurufnya. Baris bawah. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nombor yang satu baris tadi, kalau nun di situ. Paham? Maka itu disebut dengan mikoya. Atau yang dibuat dengan ada lemah itu kasihnya dengan kecil. Tapi ada yang tak dibuat, termasuk yang tadi. Itu menentukan rumus. Ini kan tak dapat ilmu kalau dijelaskan. Kalau ada malam ini dapat. Iya. Mantan apa yang dijelaskan? Nah itu ya. Kita menyampaikan begitu, tidak sembarang. Semua sebenarnya tidak baca yang naknya nelusuri macam itu. Iya, cuma kita insya Allah dapat nak nyala aku langsung tembak ke ini pak. Jadi aku langsung tidak. Karena kita tak tahu. Aku tidak tahu dulu ininya tuh. Yang penting aku ngikuti dulu kan. Nah, Ini penting dong ya. jadi kalau kamu nak nyalai aku Ustaz Saifuddin memang aku tidak ada belajar je. Cuma aku ni aku pengen ku turut ke je ku. Ada benarnya juga kan. Cuma kalau uji kamu salah, kamu bertanya langsung juga dengan Ustaz Saifuddin. Aku ni cuma je ku nurutkan baik je ku. Pasti benar lah je ku. Kalau Ustaz tu juga tak benar tu, dia ngajar salah je aku. Nah, kamu yang nyalai dah baca benar ke? Nah, jadi bertanya lah juga dengan Ustaz je. Lagi aku itu biarlah tak apa-apa. Tak berani nak nanya orang tu. Itulah kenapa kita bisa memberikan arahan itu. Karena ada ilmu ada dasar. Karena untuk apa berdebat ada dasar? Rugi habis waktu kedua. Habis, aku tak tahu kalau yang nemuin anak itu rugi ya. Kenapa ini aku kasih? Jelas kita ngerti juga. Agar kita punya ilmu. Ketika pasukannya, kan banyak yang di kita sama berdebat. Pernah ditegur mereka lagi. Payah enggak? Padahal itu untuk perbaikan diri. Yang paling berat ya, untuk Ustaz. Ya, benar. Kamu mengguru yang tak tahu, kalau kebodohan itu, kalau tidak tahu itu. Ini yang payah, yang tak galak, apa tak galak numpang ke baju yang ada dalam ini.
Jangan kosong ke kelas. Jadi kalau kita belajar atau kalau ustaz yang belajar itu harus ustaz pun kosong ke kelas. Anggap dia tidak tahu benar. Insya Allah ilmunya masuk. Di kosong kenapa masuk? Kalau nggak paham masalah gue. Nah, kalau dia itu sudah penuh mantol, karena dia status dia itu sebagai ustaz. Kalau itu aku kan banyak yang belajar di Abazin, Saya Syukri, para kiai seperti Umar Sani boleh belajar, Profesor Gajanata sudah belajar dengan itu kiai besar loh di Palembang belajar Abazin, dia melepaskan statusnya itu. Cuma yang paling itu kalau kita sudah penyakit itu ya galak belajar lagi kalau dia merasa ini. Makanya tidak usah aneh yang kalau kayak yang isi khotbah banyak kekeliruan segala macam akibatnya tidak belajar, dia merasa dia lebih. Makanya aku yang itu bagusnya waktu tidak ada gelar dia belajar. Aku yang itu punya gelar baca di mobil main itu. Kamu kan nyaksi benar, ayah nyaksi benar. Yang mana yang di sini dia mana? Terus saya kalau dia belajar ya saksi. Nah, tapi yang biasanya bagus ya. Ya kita bukan memuji murid kita ini, tapi kenyataan hubung yang mencetupi. Dan kata omongan negatif, tapi bagus nih ya. Santren di mana? Ya, biar tahu dia santren di majelis IP Asyar. Kapan-kapan gelarnya nanya ablok yang besar. Nanya ablok. Kadang-kadang yang itu kan bukan memang ada orang yang ahli, tapi kadang-kadang nakut di mana? Apalagi gelar sekarang kan udah dapat ini. Sekarang 2 tahun selesai ya PS2. PS3 itu 2 tahun dah doktor. Nembak. Dokter Ahmad Syahrini. Takut gelar. Cuma masalahnya berkualitas kan? Ada tak ilmu? Nembak ya. Kalau udah nggak ada, kau kenapa banyak? Tapi cuma dia kekucu, lupa di bawah. Asal begitu ngimam, masih bagus banget yang jauh. Kan sayang. Cuma kalau urusan yang tawar ini, dia kalau begitu dia khotbah, ada di situ kira-kira ustaz yang agak pasir dan tidak galak, dia suruh. Ini maksud ini, seolah-olah si gurunya bisa. Yang kemarin menakut, gurunya masih galak belajar. Masih galak belajar, tidak cukup. Kalau ini, Allah tidak akan memberikan ilmu itu kepada umum yang negara jenuh. Kan ada hakim negara jenuh, kalau ada negara jenuh. Allah tidak akan memberikan kepada umum yang galak jenuh. Kenapa negara jenuh? Kita dinolak itu. Namun aku ini itu namanya nolak itu. Padahal dia tahu kalau yang kita sampai itu benar. Kalau dia merasa statusnya tinggi, dia kelasnya tinggi, dan galak jenuh. Kalau itu berasal dari orang awam. Banyak itu ya. Gitu. Aku nih sudah, bukan kamu kita nih segan dengan dia. Padahal banyak kekeliruan kalau kita ini deh. Kita koreksi banget seperti itu. Tapi kita segan. Nah, yang ini, gua merasa segan, dia merasa aku di sana nih mendekati nyala ya. Dan aku mendekati nyala itu. Banyak kalau kamu cuma kali kalau kamu salah, udah ketigo. Balak. Kan seperti itu. Terima. Nah itu maksudnya nolak itu. Itulah yang kita dari kesombongannya nak tampak. Itu akan tak sombong, nolak kebenaran, sombong sebenarnya. Al-Quran itu haknya nolak kebenaran. Orang jelas merendah orang lain. Iya kan? Cuma tamat SMA, anak ajar itu puluh. Aku sudah doktor. Hati-hati itu. Banyak yang benar-benar itu. Makanya kenapa terus belajar. Sebenarnya kan tadi. Kan ada perbaikan. Pasti setiap memang harus yakin lah pasti ada perbaikan. Tidak mungkin ya. Mau yang datang terus tidak mungkin akan perbaikan. Yakin lah pasti ada. Kayak mana alhamdulillah perubahan drastis. Subhanallah. Ini ya kan tidak mungkin jauh dekat. Tidak mungkin dekat. Siapa yang mau iyo. Ya sering. Kan kita langkah
begitu masuk di sila baca, enggak. Benar kalau ikut. Dari mulai ditahu gitu. Dari mulai ditahu sampai baca nahu tuh. Bergo. Paham masalah ini? Bergo Ustaz. Dari mulai ditahu tuh sampai baca nahu tuh. Pendek. Dulu Lakson kan Burgo lah. Makanya dia bilang, aku nggak tahu dia kenal ke dia juga. Aku dulu mah itu lah. Keren. Kata saya itu lagi dalam lucu. Jadi kalau sudah baca kan, dia lagi lucu. Tidak seru lagi. Seru lagi serius sudah. Nggak baca kan? Coba deh. Makanya kalau yang sudah baca dulu, mas aku jangan pernah berhenti terus. Aku yang baca. Berubah kan? Ada yang hilang di situ. Nah, cari tadi. Tidak usah lagi tampil, cukup dan nyimak. Tidak usah lagi tampil kata sambutan disuruh ada lagi misalnya. Ya, MC ada lagi jembolan, kaku mulai itu. Itu di majelis, apalagi di luar. Cepat ketua waktu enggak sudah MC. Dan ada yang Panas enggak? nah, yang mengucap itu jangan sampai ini. Masalah yang sudah meluncat tinggi, ya, belakang naik, jangan lupa bawa. Jadi dari MC, harusnya ya MC. Dipelajari, tadi bagusnya MC. Nah terus kata sambutan, terus naik ke ini dah MC dulu, kata sambutan untuk khotbah. Nah naik ke lagi dan begitu disuruh kata sambutan salah lalu. Belinya kamu keren. Baru-baru ini aku lagi nyebutkan namanya. Siapa kakaknya bangun, biar begini. Kita sebut namanya. Dia juga gitu. Ya, kami kan jalan ngampil ya, kan seperti kami disuruh di rumah ini kan dulu. Supaya jadi pelajaran mandi kan. Mana kalau Bambang iyo. Tapi dia itu pernah dimisi tahu sih, alhamdulillah dapat angin jempol dari warga di sana ya. Alhamdulillah mental dia dan istrinya lumayan kayak kita pelajari pada sampai apa nih. Begitu kata sambutan muter-muter. Nah kalau nggak semudah itu bayangkan. Main ke poli aja. Menang 3 kali menang. Secara musuh memang. Tapi masyarakat di sini pembelajaran. Artinya kita sudah mulai bertahap. Jangan lupa ya dasar-dasar ini. Saksi itu. Ustaz Fauzan tanya lah. Asal dia cerah itu jam sampai subuh. Sampai ilmu ini. Tasawuf. Begitu nanya, panggil Quran. Begitu nanya dulu. Ustaz aku nak belajar. Kalau soal saya ada kata aku, kalau sekarang ini. Mari kita. Kalau dia naik, betul aku mau terlalu tinggi. Jadi buku bawah nih. Mana ya naik? Naik ke tarekat, tasawuf, buku syariat. Ustaz Abu Somad, Ustaz Jaya, itu dari mulai nol. Terlalu banyak belajar dari nol ya. SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dibanding loncat. Nah, kita kan kayak instan itu. Beda kan? Karena ilmu yang kita pelajari sekarang kan langsung bergunanya di masyarakat. Langsung berguna. Iya. Langsung. Tadi kan tidak jauh Kalau kita ada persiapan kan siapa yang kita Sama aja kok mana kok Sani. ya kan. tapi kalau kita tak kata ilmu, tak kata persiapan, jangan cukup-cukup. Besok marah lagi, aduh gitu. Oke, marah. Bukan sekolah kita mana. Saya kira marah. Gitu. Tapi kalau kita sudah siap ilmunya tuh, ada sambutan apa ya? Ya sih. Tahlil. Tahan. Doa. Cak mampu. Cak sini juga mampu. Kan bisa ya kalau nggak kaki bisa naik dan bisa ini kan belum terjadi. Ontip. Kalau terjadi kan apa? Kalau terjadi bisa kami tak ada nasihat. Kalau terjadi, waktunya itu mulai berdia dulu. Itu untuk belajar khotbah kan pernah terjadi. Begitu ngebel, khotib tidak datang, cadang tidak datang, lambatan.
mulai kiri mulai kanan. Aku itu nganti kok. Oh, berapa? Ini kisahnya katanya lagi kisahnya. Ini ya. Aduh, gua pakai cahaya lah setel ini. Keluar ini kan. Wah, minta maaf nih, wah. Mana datang? Jangan datang. Kamu nyepik di mata malu tangan iyo. Ini apa ini? Kiri, dia lagi pakai sorban. Aku pakai sorban bukan karena aku baca. Sumpah Nabi kita baca dulu. Jadi kita baca namanya apa namanya? Sama kayak setan. Jangan sebut-sebut kita kalau nyebutnya sebagai sorban. Kadang-kadang kita memang pakai sorban Dola. berapa sorban? Kalau ya tak masalah itu sorban. Oh iya. Kalau ya, aku ngaku itu sebenarnya. Nak baca ngaji dah tahu. Pastinya lagi-lagi lah ya. Terus kayak itu tahlil. Susah. Jadi pernah tuh kayak endang dulu, saya pernah ngomong kan, Ustaz aku pernah dia ada suatu masjid kan, minta tolong carikan khutbah. Saking sulit dari kalangan. Dan untuk khutbah latihan khutbah ini pun ada yang kadang-kadang itu utusan. Nah baru banyak tuh di masjid arah kebun bunga. Ustaz kami hari ini ada apa? Dan putusan dari majikan yang terlatih. Bagaimana kami kekurangan untuk ini, pokok ini pulang. Untuk cadangan kami, terus dibiayai oleh pemerintah dari kantor agama mengikut putusan untuk dilatih. Sehari itu melatih, cuma dia lupa. Kami yang sudah minggu-minggu, bulan-bulan, bertahun-tahun, belum tentu bisa tampil dan belum tentu juga buat mental. Maka kenapa kita punya barang yang demi dia tampil itu mental itu kan tak cukup gitu cuma dia dilatih banyak banyak dilatih mental. Kamu betul kamu gemeter juga terdingin banyak itu tanya ada mulai tidak boleh baca tak juga lagi apa yang dilakukan kurang pasti aku terlihat untuk bilang itu bilang apa jenazah tapi lagi saya tak boleh baca jumpa lagi alasan aku ini kebetulan ada acaranya bilang lepas di kita ikan aku nyuruh dia itu bukan sekali masuk kita ini jadi perjuangan bukan yang bukan mudah. Cuman kita ugul supaya bangkanya. Ugul tahu belum? Wajada. Sungguh-sungguh terus-menerus. Bukan sebulan sekali. Setahun. Cuma ada Jawa nih datang. Jauh sekarang apa? Saya tanya banyak mana yang harus kita pelajari tajwid itu. Kalau memang di Korea itu minta banyak itu tentang tajwid. Cak imam misalnya, kita mungkin merasa cukup dengan imam. Sebenarnya yang banyak ya, aku yang lebih tepat. Aku tidak pernah nanya lagi. Misalnya kayak seperti itu imam tadi, sama imam tadi. Imam ini walaupun ucapnya gampang ya, tapi agak kita kegampangan susah lah. Geger juga. Geger juga. Iya, ini kesunah gitu ya. Jadi namanya. Selama ini kan tidak apa itu perbedaan intilab ya, intilab. Di sini pada waktu sudah. Kira-kira kalau kamu imam itu emang di belakang ini bagus posisinya ini atau Ini rapat. sebagai makmum Rapat. ya orang ya benar ini kira nggak apa aku juga makmum itu dulu asal ini tandanya itu untuk lebih adat untuk aurat itu
Dan itu memang pernah disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Rasul merapatnya ketika Aisyah. Itu sunnah. Walaupun boleh, tidak membuat sholat kita batal. Cuma kalau ada yang lebih tepat di antara dua itu, kenapa kita tidak milih yang lebih tepat? Betul? Sama katanya. Alaihim ajma, maka tidak berhenti di situ. Tapi kalau lebih tepat, kenapa tidak kita berhenti pada tempatnya? Karena itu cara kita banyak hal-hal yang apa perlu dibahas tentang mengenai masalah itu. Cek tadi kita misalnya al-ikhlas ya. Cara kita kan ada yang baca masih apa kita salah kan? Qul huwallahu ahadulillahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sederhana ya, itu ayat yang paling papa